Emang dia dulu lewat. Iya. Ayo, kan lu nanya. Lihat depan.
Sudah? Salam sejahtera Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat beribadah pada pagi ini melalui live streaming. Mari mempersiapkan diri untuk memulai ibadah. Segala puji dan syukur kepada Allah Tritunggal yang telah menyatakan dirinya dan kasih-Nya melalui penciptaan, penebusan, dan pemeliharaan yang sungguh mulia. Kita berkumpul di sini untuk bersama-sama merayakan Minggu Trinitas di bawah sorotan tema persaudaraan yang sejati. Mari kita memuji dan memuliakan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari berdiri menyanyi PKJ 19 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepada kamu dari segala orang kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus memenuhi kamu. Sejahteralah kita semua. Haleluya.
Mari kita bersama-sama mendengar dan mengaminkan serta mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya Allah Tritunggal, seringkali kami berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat dari hadapan sesama kami, bahkan dari hadapan-Mu. Kami tahu, ya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, tidak akan ada yang tersembunyi bagi-Mu. Ya Allah Tritunggal, ampunilah dan ampunilah dosa kami. Baharuilah kami kembali dengan kuasa Roh Kudus. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Yeremia 7 ayat 3. Putramu dan saya
hatimu ikut tergerak mencari aku yang sesat. Aku biarkan ciptaanmu terdapat dalam dosanya. Telah utus putramu menyelamatkan dunia. Dan itu hati kau bantu agar terbuka bagimu. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Mazmur 33 ayat 1. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Mari kita bermazmur secara berbalasan. Diambil dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun. ke atas gunung-gunung Sion, Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. kehidupan untuk selama-lamanya. Mari menyanyi dari Mazmur 133 ayat 1 dan 2. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya bila saudara tinggal rukun damai bersama dan tetap erat. Itu mengundang selamat dan berkat turun melimpah dan mengalir terus bagaikan minyak yang kudus. Bagaikan minyak yang kudus dan harum yang mengurapi dahi Imam Harun dan meresap di jubahnya, bagai embun di gunung yang megah turun ke atas Sion mulia. Berbunuh dengan sejahtera. Saatnya kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, yang sebentar kita akan baca dari 3 bagian yang telah disediakan. Yang pertama dari pertama Samuel pasal 18 ayat 1 sampai 5. Pembacaan yang kedua dari 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 10, dan pembacaan dari Injil menurut Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Tapi sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Bersama seluruh jemaat-Mu yang saat ini sedang mengikuti ibadah, kami datang menyembah Tuhan dengan hati seraya menaikkan syukur kepadamu
atas semua kebajikan Tuhan yang telah kami alami, kami rasakan dan kami nikmati dalam perjalanan hidup kami, khususnya sepanjang sepekan yang telah kami lewati. Kami bersyukur Engkau memberikan ruang dan waktu bagi kami lagi di hari yang Engkau kuduskan ini untuk bersekutu dengan Tuhan dan jemaat-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami membuka hati untuk siap menerima firman-Mu. Firman yang akan menuntun kami kepada kebenaran Tuhan. Kami sangat terbatas di dalam memahami dan mengerti firman-Mu. Biarlah Kudus-Mu berkuasa atas kami semua, baik kepada hamba-Mu ini, pun kepada seluruh jemaat-Mu yang mendengar. Bersabdalah ya Tuhan, kami bersedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab yang pertama dari 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Dari 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Daud dan Yonatan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud, karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan kita yang kedua diambil dari 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 10 dengan judul perikop Paulus dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan mengenakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Bacaan kita dari Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taupan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian firman Tuhan. Kure sumangga pun. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi dan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu pagi ini kita bersama-sama akan menghayati dan merenungkan lagi firman Tuhan dalam satu tema, yaitu persaudaraan yang sejati. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, membangun tali persaudaraan dengan sesama atau dengan orang lain, kemana dan dimanapun kita eksis atau berada, itu adalah hal yang sangat baik dan patut untuk kita lakukan dan terus kembangkan. Sebab selain itu akan membawa keuntungan bagi diri kita sendiri, membangun tali persaudaraan dengan orang lain atau dengan sesama kita, itu juga akan mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan bagi orang lain juga. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, membangun hubungan dan relasi persaudaraan dengan orang lain atau dengan sesama, itu dampaknya sangat baik dan sangat positif bagi kehidupan bersama sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Tapi persoalannya adalah
kadang-kadang relasi atau hubungan persaudaraan itu sulit terbangun atau sulit dibangun. Karena dalam kehidupan real manusia sehari-hari masih saja ada orang-orang yang bersifat egois. Masih saja ada orang-orang yang bersifat individualistis yang masih terus mengabaikan hubungan dan relasi dengan orang lain atau dengan sesamanya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah yang dialami dan yang dihadapi oleh Rasul Paulus di Korintus ketika ia melakukan pelayanan di sana atau di Korintus. Sementara Rasul Paulus berusaha atau berupaya keras secara maksimal menyampaikan dan meyakinkan umat tentang anugerah keselamatan yang dari Allah di dalam Yesus Kristus, tetapi masih saja ada orang-orang tertentu di dalam jemaat yang juga terus berupaya menyampaikan pengajaran-pengajaran salah atau menyampaikan ajaran-ajaran palsu kepada jemaat yang berakibat apa yang disampaikan oleh Paulus tentang kasih karunia itu menjadi sia-sia. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudara, itu berdampak pada kacaunya hubungan persaudaraan antara anggota jemaat yang satu dengan yang lain sebagai satu keluarga Allah yang sudah menerima kasih karunia melalui pelayanan Rasul Paulus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kondisi seperti ini juga terjadi dalam hubungan Raja Saul dengan Daud. Karena sikap egois dan karena sikap individualistis yang masih kental di dalam diri Saul, di mana Saul tidak ingin disaingi oleh Daud, makanya hubungannya dengan Daud menjadi kacau. Bahkan lebih dari itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, Saul berupaya keras untuk berniat menghabisi atau membunuh Daud. Saul benci kepada Daud karena ia iri hati melihat keberhasilan Daud di dalam memenangkan peperangan melawan orang Filistin. Itu dapat kita lihat di dalam pembacaan kita di pertama Samuel tadi 18 ayat 7-8. Hubungan Raja Saul terhadap Daud jadi kacau karena ada kebencian
Kebencian yang membara dalam hati Saul. Dan karena itu kebencian itulah yang membutakan akal sehat Saul. Sehingga Saul tidak lagi mampu membangun relasi atau hubungan persahabatan yang baik dengan Daud. Nah, kisah ini Bapak Ibu Saudara-saudara mengisyaratkan kepada kita bahwa di mana roh kebencian itu ada, di mana roh kebencian itu dipupuk, di situ persahabatan dan persaudaraan tidak akan pernah tumbuh dan terbangun. Dan saudara-saudara, jika kita memperhatikan hubungan Saul terhadap Daud, jika dibandingkan hubungan Yonatan terhadap Daud, itu sangat jauh berbeda. Bahkan jika kita memperhatikan lebih jauh hubungan Yonatan dengan Daud, itu sangat berbanding terbalik dengan hubungan Saul terhadap Daud. Dalam pertama Samuel pasal 18 yang telah kita baca tadi, di sana diceritakan bahwa sementara Saul menyimpan kebencian dan amarah terhadap Daud, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Yonatan mengasihi Daud seperti jiwanya sendiri. Bahkan dikatakan Yonatan menanggalkan jubahnya atau jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud serta semua peralatan-peralatan perang. Saudara-saudara, ini menggambarkan bahwa hubungan persaudaraan yang sejati itu tergambar dan terlihat dalam hubungan antara Yonatan, anak Saul, dengan Daud. Apa yang membuat mereka begitu akrab, begitu dekat antara satu dengan yang lain? Tidak lain adalah kasih. Hubungan Yonatan dan Daud itu terus membaik, terus menyatu, ibarat seorang yang betul-betul sebagai saudara, bahkan melebihi daripada itu, karena mereka direkatkan oleh kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kasihlah yang mengakrabkan antara dua pribadi yang secara sosial atau secara struktur sosial sangat jauh berbeda. Yonatan adalah seorang anak raja yang berdomisili di istana, sementara Daud adalah seorang gembala.
Tetapi perbedaan itu tidak membuat mereka ada jarak atau berjauhan. Karena apa? Karena baik Yonatan maupun Daud, mereka sama-sama memiliki kasih. Di antara mereka saling memberi satu dengan yang lain. Terutama Yonatan. Yonatan tidak melihat dan tidak memandang dirinya sebagai seorang anak raja dalam posisi pada waktu itu. Tetapi ia secara terbuka dan dengan sebuah pengakuan yang tulus bahwa Daud adalah seorang pribadi yang perlu dikasihi. Dan karena itulah dalam bacaan kita tadi dikatakan jiwa mereka menyatu. Jiwa Yonatan dan Daud menyatu. Artinya menjadi satu. Jika dua pribadi yang berbeda menjadi satu, itu artinya tidak ada lagi sekat di antara mereka. Dan inilah gambaran relasi atau hubungan persaudaraan yang sejati. Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia ini dengan penuh kerendahan hati, mau memberi diri kepada kita manusia yang berdosa. Ia mau menyatu dengan kita. Bahkan ia terus dan berdoa agar kita satu di dalam Dia, sebagaimana ia satu dengan Bapanya yang di surga. Nah, ini adalah sebuah gambaran yang menunjukkan bahwa kita ini adalah sahabat yang sejati dari Kristus. Dia adalah teman yang sejati bagi kita. Terutama kita manusia yang lemah karena dosa. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mampu memperlihatkan hubungan atau relasi persaudaraan yang sejati antara kita dengan sesama kita? Terlepas kita melihat latar belakang orang-orang yang ada di sekitar kita, seperti yang tergambar antara Yonatan dengan Daud. Saudara-saudara, hal yang harus kita jauhi dari diri kita yang membuat kita tidak mampu
mengadakan hubungan atau relasi persaudaraan yang baik dengan sesama kita. Tidak lain adalah kebencian. Ketika roh kebencian ada di dalam diri kita, kita pupuk di dalam diri kita, maka relasi atau hubungan persaudaraan kita dengan siapapun tidak akan pernah tumbuh, tidak akan pernah terbangun. Karena itu, hal-hal yang menjadi penghalau untuk terciptanya hubungan relasi yang baik di antara kita dengan sesama kita, yaitu kebencian, itu harus kita jauhi, harus kita tinggalkan dari diri kita. Lalu kita menggantikannya dengan kasih. Kasih yang menjadi inti pengajaran Kristus. Itulah yang akan membawa kita mampu melakukan dan mengadakan relasi atau hubungan yang baik, hubungan persaudaraan yang sejati dengan siapapun. Dan inilah yang dilakukan oleh Tuhan di dalam diri Yesus Kristus. Karena Allah mau membangun relasi atau hubungan yang sejati dengan manusia pasca manusia jatuh ke dalam dosa, maka tidak ada cara lain selain melalui kasih. Kasih yang dinyatakan Allah di dalam diri pribadi Yesus sebagai anak Allah. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Kristus harus menjadi cermin. Kristus harus menjadi patron dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Khususnya dalam hubungan dan relasi kita dengan sesama kita, dengan orang lain, dengan siapapun. Yesus datang ke dalam dunia ini tidak memandang status atau predikat yang dimiliki oleh siapapun kita. Karena orientasi yang mau dibangun oleh Kristus di dalam dunia ini ialah bagaimana membangun hubungan atau relasi kembali yang telah putus karena dosa antara sesama dengan manusia atau manusia dengan sesamanya, dan terlebih khusus antara Tuhan dengan manusia, dengan kita. Kuncinya di sini untuk membangun relasi atau hubungan persaudaraan yang baik, yang sejati, tidak lain adalah kasih. Supaya hubungan kita terus terjalin dengan baik dengan sesama kita dan dengan Tuhan Allah, maka dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, mau tidak mau, kita harus taat dan melakukan hukum kasih. Hanya dengan demikian, maka hubungan atau relasi yang baik antara kita dengan sesama, antara kita dengan Tuhan Allah sendiri,
itu akan terjaga dengan baik. Dan inilah kasih persaudaraan yang sejati. Jika selama ini kasih yang kita nyatakan, yang kita terapkan, yang kita lakukan belum seperti kasih yang diajarkan oleh Kristus kepada kita, yaitu kasih tanpa syarat, maka kasih yang kita praktekkan selama ini harus kita buang, harus kita jauhkan. Dan kita mengenakan kasih Kristus di dalam pribadi kita masing-masing untuk membangun keberadaan kita dalam relasi dan dalam hubungan kita dengan sesama dan dengan Tuhan secara baik. Kiranya Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Mari kita masuk dalam ruang saat teduh. Mungkinkah dalam menjalani hidup kita selama ini kita masih egois? Kita masih mementingkan diri kita sendiri? Jika itu yang terjadi, mari kita menggantinya dengan kasih. Kasih akan mengantar saya dan saudara-saudara untuk terus membangun relasi dan hubungan yang baik dengan sesama dan dengan Tuhan. Mari kita berdoa menurut doa yang diajarkan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang jemaat berdiri. Mari bersama-sama dengan segenap orang yang percaya di segala tempat dan di sepanjang abad, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dan masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Marilah kita membawa ungkapan syukur kita yang didasari dari Mazmur 107 ayat 8. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Carilah dahulu kerajaan Allah. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kembali lagi kami mengucap syukur atas berkat dan cinta kasih Tuhan Yesus kepada kami. Di saat ini ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur. Berkati persembahan ini Tuhan, besar ataupun kecil persembahan yang telah kami berikan tadi, kiranya bisa berguna untuk pelebaran kerajaan di sorga-Mu di muka bumi ini. Ya Tuhan, ini doa kami yang kami bawa hanya di dalam Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan masuk dalam syafaat. Dan sebelum kita masuk dalam syafaat, ada pokok-pokok doa yang telah disediakan untuk kita doakan di dalam warta jemaat. Kita akan mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang berada dalam kelemahan tubuh, juga mendoakan keluarga-warga jemaat yang berduka, menaikkan syukur atas pertambahan usia bagi sejumlah saudara-saudara kita, dan juga berdoa untuk pergumulan yang sedang dihadapi oleh jemaat, baik dalam usaha pekerjaan, mencari pekerjaan, dan mendoakan pelayanan di lingkup yang lebih luas.
serta pemerintah. Mari kita satu di dalam syafaat. Terima kasih ya Tuhan atas perkenan-Mu yang memungkinkan kami hari ini boleh bersekutu lagi bersama dengan Tuhan dan jemaat-Mu pada hari yang Engkau kuduskan ini. Terima kasih juga ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah Roh Kudus-Mu akan memampukan kami semua untuk membangun dan menciptakan relasi atau hubungan persaudaraan yang sejati di antara kami dan juga dalam hubungan kami dengan Tuhan. Tuhan, dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami mohon Engkau terus memperlengkapi kami, agar kami mampu untuk berbuat dan melakukan apa yang Engkau kehendaki bagi kami, menurut firman-Mu. Kesempatan ini ya Tuhan, bersama dengan jemaat-Mu kami datang membawa seluruh keberadaan hidup kami di hadapan Tuhan. Suka duka hidup yang kami alami dan jalani setiap hari hingga saat ini, kami datang bawa kepada Tuhan. Kami datang berserah diri kepada Tuhan, membawa kondisi-kondisi dan keadaan-keadaan yang kami alami, khususnya bagi beberapa saudara-saudara kami, para orang-orang tua kami yang saat ini sedang dalam kondisi kelemahan tubuh, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah, sebagaimana nama terdaftar dalam warta jemaat. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau mau mengasihi mereka, menolong mereka, memberikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka semua. Ya Tuhan, dalam kondisi di mana kami ada saat sekarang ini, kami masih terus diancam oleh wabahnya COVID-19. Bahkan ada varian baru yang akan mengancam kehidupan kami sebagai umat-Mu. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami setiap hari. Kami percaya bahwa Tuhan adalah benteng kehidupan kami, perlindungan kami, yang akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi kami dalam menjalani hidup ini. Harapan kami ya Tuhan, pandemi COVID-19 dan varian-varian baru yang bermunculan saat ini, kami mohon Engkau enyahkan dari lingkungan kami dan mampukan kami ya Tuhan untuk terus bertahan menjalani hidup yang Tuhan karuniakan dalam keterikatan kami dengan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami, khususnya keluarga dari almarhumah Ana Atanalia Kimora Mantong, cucu ponakan dari Bapak Andreas Pungbija yang telah pergi meninggalkan keluarga, yang telah dibawa ke Palopo, tepatnya di Batu Tanduk. Kiranya anak kekasih kami Kimora boleh dimakamkan dengan baik. Tuhan hiburkan keluarga,
hiburkan kedua orang tua, ayah dan ibu Kimora. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk berbagai pergumulan-pergumulan terkait dengan kehidupan kami sehari-hari, khususnya bagi saudara-saudara kami yang karena dampak pandemi COVID-19 mengakibatkan mereka saat ini untuk sementara masih menganggur. Kami mohon Tuhan bukakan peluang, kesempatan, sekalipun dalam kondisi yang tidak menguntungkan, agar mereka tetap dan terus bekerja demi untuk menghasilkan berkat Tuhan dalam menghidupi mereka setiap hari. Bapa di sorga, karena itu bukakan peluang dan kesempatan kerja bagi mereka, agar mereka dapat menikmati berkat dari Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk berbagai-bagai pergumulan dalam keluarga atau rumah tangga. Engkau saja yang tahu dan Engkau saja yang melihat kondisi dan keberadaan setiap jemaat-Mu. Dan karena itu kami mohon Engkau hadir di tengah-tengah keberadaan hidup mereka, mendengar, memberikan solusi jalan keluar terhadap pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi. Sekalipun dalam menjalani hidup ini ya Tuhan, ada banyak duka yang kami hadapi, tetapi kami tetap bersyukur kepadamu bahwa kasih Tuhan terus juga mengalir dalam hidup kami. Pemeliharaan Tuhan terus kami alami, khususnya bagi sejumlah saudara-saudara kami yang sepanjang sepekan ke depan Tuhan telah tambahkan lagi usia masing-masing 1 tahun lagi. Terima kasih ya Tuhan atas pemeliharaan-Mu. Harapan kami, Tuhan akan terus menyertai mereka di dalam menjalani hidup sehari-hari, baik dalam kehidupan bersama keluarga, dalam pekerjaan, dalam studi, dan dalam berbagai bentuk kehidupan mereka. Kami juga bersyukur atas pekerjaan, atas pertambahan usia pernikahan, dan terlebih kami bersyukur bersama dengan anak-anak kami yang Tuhan telah bukakan kesempatan lagi untuk boleh melanjutkan pendidikan mereka di tingkat yang lebih di atas lagi, baik di perguruan tinggi negeri maupun di perguruan tinggi swasta. Tuhan berkati mereka semua, berkati anak-anak kami, semangati dan motivasi mereka agar mereka terus mengisi diri di dalam memperlengkapi diri mereka dengan sejumlah pengetahuan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk usaha-usaha dan pekerjaan kami. Tuhan berkati agar mendatangkan berkat bagi kami semua. Kami berdoa ya Tuhan untuk pelayanan yang dilakukan di dalam jemaat-Mu, baik pelayanan yang diselenggarakan oleh majelis gereja maupun pelayanan yang diatur oleh pengurus-pengurus OIG dalam bentuk dan dalam model apapun. Tuhan berkati, biarlah semuanya itu
akan menuntun kami semua untuk semakin akrab dan semakin dekat dengan Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan di aras yang lebih luas, tingkat sinode, wilayah, klasis. Tuhan berkati semua orang yang Engkau pakai agar mendatangkan berkat bagi jemaat-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Harapan kami, bangsa dan negara ini tetap menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi kami untuk hidup dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Tuhan, jauhkan kami dan halau kami dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Kami terus berdoa untuk pemerintah kami, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah DKI Jakarta. Tuhan berkati mereka, agar mereka dimampukan untuk memimpin bangsa dan negara ini, untuk mendatangkan kebaikan bagi seluruh masyarakat yang dipimpinnya. Terima kasih ya Tuhan. Ini sejumlah doa, permohonan yang kami naikkan hari ini. Berkenan Tuhan mendengarkan kami, sebab kami berdoa hanya di dalam dan melalui Putra-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akhiri ibadah ini, saya mengundang jemaat berdiri. Ya Tuhan, kuatkan imanku. Saudara-saudara, pergilah, utamakanlah kasih persaudaraan lebih daripada kepentingan diri sendiri, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Tiba saatnya untuk memasuki penekanan warta jemaat. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan,
dapat menghubungi kantor gereja atau majelis gereja. Bersyukur pada Tuhan yang telah mengutus hamba-Nya Bapak Pendeta Amos Petandungan yang telah melayani ibadah hari Minggu saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati dalam pelayanan dan keluarganya. Bersyukur juga kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah melayani hari ini, majelis yang bertugas, kantoria, pemain musik, operator multimedia, live streaming, dan operator sound system. Tuhan memberkati semua. Penekanan pertama, Komisi Ibadah dan Liturgi. Bagi warga jemaat yang mendapat giliran ibadah keluarga atau meminta ibadah syukur, harap melapor ke tata usaha gereja atau koordinator sektor masing-masing atau komisi ibadah untuk dapat dilayani. Pelaksanaan ibadah keluarga dapat dikunjungi oleh pendeta dan majelis gereja atau dilaksanakan melalui Zoom. Untuk warga jemaat yang mengikuti ibadah melalui live streaming agar dapat memberikan persembahan melalui rekening jemaat. Tuhan memberkati. Selanjutnya, ibadah PWGT. Ibadah PWGT secara virtual melalui Zoom akan dilaksanakan pada hari Sabtu 26 Juni 2021 pukul 16.00 atau jam 4 sore. Tugas ibadah dari pengurus PWGT Jemaat Keramat, pelayan firman Nyonya Mika Tiondo, demikian untuk diketahui. Selanjutnya, ibadah PPGT secara virtual juga melalui Zoom akan dilaksanakan pada hari Sabtu 26 Juni 2021 jam 18.00. Pelayan firman Nyonya Evi Petandungan. Selanjutnya, berita duka cita. Telah meninggal dunia anak Atalia Kimora Mantong, cucu ponakan dari Bapak Penatua Andarias Pengbija pada hari Senin 14 Juni di Jakarta, dan jenazah telah diberangkatkan ke Palopo untuk dimakamkan. Kiranya Tuhan Yesus yang menjadi sumber kekuatan dan penghiburan yang sejati bagi segenap keluarga yang ditinggalkan. Selanjutnya, berita sakit seperti yang telah didoakan. Mari kita semua untuk mendukung dalam doa pada saudara-saudara kita yang sakit, baik yang berobat jalan atau yang dirawat di rumah sakit. Selanjutnya, untuk jemaat yang berulang tahun, kita juga dapat membacanya di Warta Jemaat. Semoga jemaat-jemaat yang berulang tahun panjang umur dan sehat selalu, dan juga menjaga kesehatan untuk dalam masa pandemi saat ini. Aksi dana Panitia Pembangunan Jemaat Cikarang. Dalam rangka pencarian dana untuk perluasan pembangunan gedung gereja Jemaat Cikarang, maka Panitia Pembangunan Jemaat Cikarang akan mengadakan aksi dana pada hari Minggu 27 Juni 2021 berupa penjualan papiong babi nilai 500.000, papiong ayam kampung 500.000, piong nasi 200.000 bagi warga jemaat yang berminat agar dapat mendaftar ke kantor gereja untuk nantinya diteruskan ke Panitia Pembangunan Jemaat Cikarang. Terima kasih. Terakhir, untuk penyampaian, berdasarkan surat edaran Menteri Agama RI dan himbauan dari Gubernur DKI Jakarta terkait peningkatan wabah COVID-19, dan munculnya varian baru yang dikhawatirkan akan membahayakan keselamatan umat,
Maka disampaikan pada seluruh anggota jemaat, keramat, dan simpatisan bahwa untuk sementara waktu ibadah di gereja ditiadakan. Ibadah hari Minggu akan dilakukan di rumah masing-masing dengan mengikuti panduan ibadah dari gereja oleh majelis yang bertugas bersama seluruh komponen ibadah yang bertugas. Ibadah onsite di gereja akan disampaikan kembali atau diadakan kembali apabila kondisi atau keadaan sudah mulai kondusif kembali seperti sedia kala. Tetap menjaga protokol kesehatan selama beribadah di rumah masing-masing untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tuhan memberkati. Demikianlah warta jemaat kita. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita bangkit berdiri dan menyanyi dari Gembala Baik Bersuling Nan Merdu, Kidung Jemaat 415 ayat. Bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenang. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai jelang bening. Di jalan laut kelam sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab Gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai jelang bening. Demikianlah ibadah kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ustaz.